Bisa. Oke, berarti kita lanjut di sesi 2 ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Kita lanjut di sesi 2 ini. Nah, kita lanjut di soal nomor 19 nih. Nah, di soal nomor 19 ini campuran nih antara soal sejarah dengan lebih tepatnya soal sejarah nih. Yaitu mengenai tragedi setelah masa kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia, kita kembali mengalami namanya agresi militer. Yang mana pada agresi militer tersebut, Belanda masih mencoba menjajah Indonesia pada saat itu. Terlepas kita udah merdeka, tapi mereka masih belum mengakui tuh kedaulatan dari negara kita. Akhirnya mereka masih mencoba buat menjajah kembali. Nah, oleh karena itu terjadilah satu peristiwa. Nah, makanya di soal ini ditanya nih, salah satu yang mendasari pemerintah Indonesia menetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober adalah. Nah, Hari Santri yang kalian tahu tuh seperti apa sebenarnya? Santri. Kalau ditanya santri itu di bayangan kalian seperti apa? Orang di pesantren kah mungkin, di pesantren, orang-orang yang pondok dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, jadi hari santri itu adalah sekumpulan orang yang melaksanakan pembelajaran agama di suatu daerah pesantren atau pondok keagamaan. Nah, jadi kalau di kita tuh sekarang sebutannya pesantren lah gitu. Nah, jadi di pesantren tuh sebutannya nanti ada santri. Nah, jadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu kita sedang maraknya terjadi agresi militer melawan kembali Belanda. Puncaknya itu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, itu ditandai dengan Hari Pahlawan, ya kan? Nah, pada 22 Oktober ini dikumpulnya semua santri oleh Kiai Haji Asy'ari. Jadi beliau ngasih tahu nih bahwasanya kita para santri dan seluruh ulama yang ada di Indonesia, kita harus sama-sama bantu mempertahankan negara Indonesia dari penjajahan yang kembali. Nah, maka oleh karena itu berkat peran beliau pada tanggal 22 Oktober itu hingga saat ini kita peringati sebagai Hari Santri. Karena beliau itu berhasil buat ngajak seluruh santri yang ada di Indonesia dan juga para ulama yang awalnya mereka hanya belajar di pondok pesantren, akhirnya mereka ikut serta dalam jihad melawan Belanda pada tahun 1945. Nah, makanya oleh berkat beliau itu beliau disebut dengan Bapak Resolusi Jihad. Nah, jadi pada soal nomor 19 ini dapat kita temukan Hari Santri itu disebabkan karena, berarti ada yang tahu jawabannya? Pak jelasin tadi. Ya. Jawabannya itu adalah yang nomor A. Nah, yaitu peran Kiai Haji Hasyim dalam memandangkan resolusi jihad tahun 1945. Nah, jadi peran Kiai Haji Hasyim ini, beliaulah yang mengajak seluruh para santri, para ulama dan lain sebagainya, para tokoh-tokoh Islam untuk ikut serta dalam mempertahankan negara Indonesia pada masa
pada masa itu karena lagi gentar-gentarnya agresi militer. Nah, oke, kita lanjut di nomor 20. Nah, di 20 ini juga ada pertanyaan tentang sejarah Islam nih. Nah, makanya anak-anak sekalian, kalau kalian untuk persiapan KSM ini, memang penguatan lebih besarnya itu penitik beratnya kepada sejarah Islam. Nah, jadi kalian secara mandiri juga udah bisa tuh kupas beberapa soal tentang sejarah Islam. Nah, karena sejarah Islam itu juga jadi faktor nih pertanyaan yang sering muncul ketika Olimpiade KSM. Di nomor 20 juga salah satu contohnya nih. Pendidikan merupakan salah satu saluran penyebaran Islam di Nusantara. Nah, diketahui tuh. Salah satu fakta historis yang menunjukkan penggunaan saluran itu adalah, nah, jadi Islam ketika datang ke Nusantara, dia menyebarkan agama Islamnya melalui berbagai cara. Nah, ada yang melalui cara pendidikan, ada yang melalui cara pernikahan. Jadi para pedagang dari Gujarat, pedagang dari India, dan pedagang Arab, ketika datang ke Nusantara, mereka akhirnya berdiam diri dalam waktu yang cukup lama. Kemudian mereka akhirnya menikah dengan para wanita yang ada di Nusantara, atau mereka menikahi para orang yang ada di Nusantara ini, sehingga terjadilah pencampuran budaya yang mana melahirkan seorang anak yang beragama Islam. Nah, itu juga salah satu cara penyebaran agama pada saat itu. Kemudian melalui budaya. Jadi banyak sekali budaya-budaya Islam yang kemudian dicoba kombinasikan dengan budaya setempat. Makanya muncul adanya asimilasi gitu, kulturasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi upaya dari peleburan budaya tadi oleh budaya Islam dengan budaya setempat. Nah, kemudian kembali dia. Gak Bapak nggak dengar ya? Itu kalian itu kedengaran. Itu mic-nya pada hidup tuh. Nah, oke. Nah, udah dengar kan? Oke, kita di nomor 20 tadi nih. Bapak udah jelasin lumayan banyak. Nah, jadi salah satu faktor penyebaran agama Islam pada masa dulu itu ditempuh dari berbagai cara. Yang kayak tadi Bapak sampaikan melalui cara pendidikan, kemudian dari cara pernikahan. Jadi para pedagang Arab, Gujarat, dan lain sebagainya, ketika datang ke Nusantara, mereka berdiam diri dalam waktu yang lama, kemudian mereka menikah. Nah, keturunan dari mereka itu kemudian menjadi seorang yang beragama Islam. Kemudian mereka juga mencoba mengkolaborasikan kebudayaan Islam dengan penduduk setempat. Nah, makanya munculnya asimilasi dan peleburan budaya lainnya. Nah, jadi, secara mereka menyebarkan agama Islam itu berbagai cara. Nah, di soal ini ditanya dari segi pendidikan. Nah, merupakan salah satu penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, jadi yang menunjukkan bukti bahwasannya Islam di Nusantara itu disalurkan melalui pendidikan. Nah, digunakan pondok pesantren oleh Wali Songo. Oke, tahu kan Wali Songo? Nah, Wali 9 itu yang ada Sunan Giri, Sunan Ampel, nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi beliau para Wali Songo itu juga termasuk bagian dari penyebaran agama Islam pada masa dulu. Yang mana beliau lebih berfokus pada pendidikan, yaitu pendidikan dakwah, pendidikan pondok pesantren, dan lain sebagainya.
Kalau yang B, diutusnya Datuk Ribandang oleh Sunan Giri untuk mengislamkan kerajaan Goa Talu dan Kalimantan Timur. Nah, kalau Datuk Ribandang ini, pernyataan ini benar, bahwasanya beliau datang ke Goa dan Talu. Nah, tapi beliau tidak diutuskan untuk mengislamkan kerajaan Goa Talu. Tapi Datuk Ribandang ketika ke Goa dan Talu, beliau mendirikan salah satu pondok pesantrennya. Nah, gitu. Nah, jadi ketika beliau ke sana, Datuk Ribandang ini, itu beliau enggak berkomunikasi dengan para kerajaan di sana. Nah, sehingga pernyataan yang B salah. Nah, selanjutnya diutusnya Datuk Ribandang oleh Sunan Giri untuk mendirikan pesantren di Goa Talu dan Kalimantan Timur. Nah, pada masa itu titik fokus dari Datuk Ribandang ini hanya mengunjungi di wilayah Goa dan Talu, tapi tidak mencapai aspek di wilayah Kalimantan Timur. Nah, jadi pernyataan C juga bukan jawabannya. Nah, sedangkan di D, diutusnya Sunan Giri oleh Sunan Ampel untuk mengislamkan masyarakat di wilayah Gresik dan Tuban. Nah, jadi Sunan Giri itu memang mendirikan beberapa pondok pesantren dan juga turut mengislamkan masyarakat di daerah Gresik. Tapi beliau hadir karena atas kemauan beliau sendiri, tanpa ada utusan dari Sunan Ampel. Nah, jadi pernyataan ini juga bukan jawaban yang tepat. Sedangkan di pernyataan yang A, digunakannya pondok pesantren oleh Wali Songo sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Nah, jadi dari 9 Wali Songo itu sekitar 4 atau 5 itu mereka punya pondok pesantren. Nah, jadi hampir beberapa dari Wali Songo itu mereka memang punya pondok pesantren yang kemudian dijadikan sebagai wadah untuk menyalurkan agama menyalurkan agama Islam pada masa itu. Nah, jadi anak-anak kecil di masa itu banyak dimasukkan kepada pondok pesantren yang kemudian diajarkan agama Islam. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Tuh. Nah, selanjutnya di nomor 21 nih. Nah, di soal nomor 21, Islam memandang sesama Muslim adalah sebagai saudara dan saling dianjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Konsep ini menempatkan ibadah manusia atas. Nah, jadi kalau konsep tolong-menolong itu, dia kan konsep yang menghadirkan dua orang atau lebih. Sehingga bisa kita simpulkan tolong-menolong ini terjadi karena adanya hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, jadi adanya interaksi di dalamnya, kemudian ada upaya dari setiap orang memiliki rasa nih dengan orang yang lainnya. Jadi dia ikut tolong-menolong, dia membantu, dia ikut kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, pada kejadian itu, maka dikategorikan adalah manusia sebagai makhluk sosial, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hal demikian juga dianjurkan dalam agama. Nah, makanya dalam agama itu juga ada kombinasi dari beberapa aspek. Contohnya kayak di soal ini. Nah, kalau udah berbicara tolong-menolong, berarti kita udah mengkaitkan antar individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, atau kelompok dengan individu. Sehingga yang memuat di dalamnya adalah aspek sosial. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah aspek sosial. Nah, tinggal kita cari nih aspek satunya lagi. Berarti yang bukan dari aspek sosial bukan jawabannya. Nah, jadi yang B dan D bukan jawaban. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya ada unsur keagamaan. Nah, Islam memandang seorang muslim adalah sebagai saudara dan saling dianjurkan untuk tolong-menolong. Nah, oleh karena itu, nggak hanya dalam aspek sosial nih, ternyata dalam hal keagamaan, hal demikian juga dianjurkan. Nah, makanya hal tersebut juga mengatasnamakan konsep dari religi.
Nah, karena Islam tadi udah nyuruh nih, dalam sosial kita harus saling tolong-menolong. Nah, karena ketika kita saling tolong-menolong, dalam agama juga ternyata dianjurkan hal demikian. Nah, oleh karena itu, tolong-menolong dalam agama Islam itu masuk dalam aspek sosial dan religi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Itu. Nah, kalian kalau bawa buku, boleh dicatat mungkin beberapa dulu. Untuk soal nomor 22, nanti kalian bahas di sesi 3 sama Ibu Putri Firjana ya. Ini materi tentang geografinya. Nah, di nomor 23 nih. Coba kita bahas ya. Nah, industri batik tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang menjadi pusat persebaran. Ya, nomor 21 tadi ada yang nanya. Nah, nomor 23, industri batik tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang menjadi pusat persebaran agama Islam. Masing-masing daerah itu memiliki desain yang berbeda sehingga memunculkan usaha dengan konsep ekonomi persaingan sempurna. Hal ini ditandai dengan, oke, berarti kita analisis soalnya, bahwasanya industri batik itu udah mulai tumbuh dan berkembang. Artinya, sudah banyak nih peminat-peminat dari pakaian batik tadi. Nah, yang menjadi pusat persebaran agama Islam. Nah, jadi orang pakai batik itu udah menjadi identitas bahwa dia seorang muslim. Nah, jadi industri batik tumbuh berkembang di daerah yang menjadi pusat persebaran agama Islam. Nah, jadi pada masa itu orang agama Islam sudah mulai tertarik tuh pakai batik dengan menunjukkan identitas bahwasanya memakai batik merupakan ciri khas dari orang Islam. Nah, masing-masing daerah itu memiliki desain yang berbeda sehingga memunculkan usaha dengan konsep ekonomi persaingan sempurna. Nah, jadi di setiap daerah itu, mereka punya desain yang berbeda-beda. Nah, ada yang corak motifnya itu sesuai dengan daerah. Misal kita di Aceh nih, kita pakai pintu Aceh desainnya. Kita kalau sedangkan di Pulau Jawa nanti desainnya udah beda lagi, di Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi punya ciri khas tersendiri dalam desain batiknya. Nah, sehingga itu menyebabkan adanya persaingan dalam penjualan batik tadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya adanya sistem monopoli di antara sesama muslim, tidak adanya persaingan usaha. Nah, kalau tidak adanya pesaing usaha batik, berarti jawabannya bukan. Karena tentu usaha batik ini udah mulai banyak diminati oleh orang. Jadi muncul banyak pesaing. Jadi jawaban ini bukan. Munculnya sistem oligopoli dalam usaha batik. Nah, sistem oligopoli. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Nah, sistem oligopoli itu kayak jenis pasar dengan persaingannya tidak sempurna. Nah, jadi di mana pasar-pasar itu nanti ada satu komplotan yang menguasainya. Nah, jadi dia nggak seimbang oligopoli ini. Jadi di suatu wilayah itu banyak, sedangkan di wilayah lain itu nggak ada gitu. Nah, hanya beberapa produsen aja, hanya beberapa orang yang menjualnya.
Nah, itu disebut dengan oligopoli. Nah, biasa pasar oligopoli ini memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Artinya lebih banyak orang beli daripada orang penjualnya. Jadi buat dapatin barang itu susah. Nah, sedangkan di soal ini kan dia udah bilang di mana-mana ada orang jual batik kayak gitu. Nah, yang D, setiap muslim memiliki kesempatan untuk menjual batik. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Karena di hampir semua daerah, setiap orang itu udah mulai menjual batik gitu, nggak hanya di daerah-daerah tertentu. Jadi siapapun yang punya kreativitas buat mendesain baju batik, itu mereka udah mulai menjual baju batik. Nah, jadi menimbulkan persaingan di setiap daerah. Nah, kata kuncinya berada di sini nih. Masing-masing daerah itu memiliki desain yang berbeda, sehingga memunculkan usaha untuk konsep ekonomi persaingan sempurna. Jadi, di setiap daerah itu setiap muslimnya punya kesempatan buat jual batik. Nah, di Aceh dia boleh jual, di Medan dia boleh, di Padang, Palembang, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan setiap muslim memiliki kesempatan untuk menjual batiknya. Nah, jadi industri batik itu bisa berkembang karena banyak orang yang punya kesempatan untuk menjual. Tapi kalau nggak banyak orang yang jual, ya berarti kita disebut dengan sistem oligopoli tadi. Nah, karena produsennya sedikit. Jadi orang jual batiknya cuma 2 toko nih misal. Sedangkan yang belinya itu sampai ratusan ribuan. Pasti akan kesusahan buat ngedapatin barang karena udah keduluan orang. Nah, tapi kalau semua orang udah banyak ngejual batik, nah itu maka persaingannya bisa muncul di mana-mana. Misal kita nih mau cari desain pintu Aceh, kita nggak nemuin di toko A, kita dapatnya di toko B, bisa dapat di toko C, toko D, sampai toko sekian gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang di. Nah, selanjutnya, pengundulan hutan berimbas pada munculnya kekeringan dan banjir di beberapa wilayah Indonesia. Oke, berarti ada kejadian bahwasanya hutan itu gundul. Nah, hutan gundul ya disebabkan bisa saja karena dibakar, bisa saja karena musim kemarau, dan lain sebagainya. Jadi banyak sebab hutan gundul. Nah, tapi yang sering ditemukan adalah penebangan liar dan juga kebakaran hutan. Nah, sehingga menyebabkan kekeringan dan banjir. Nah, jadi ketika musim hujan tiba, udah nggak punya lagi tanaman yang atau pohon yang bisa menahan laju dari air tadi. Sehingga air tadi masuklah ke pemukiman warga dan menyebabkan banjir. Nah, berarti kondisi ini tidak lepas dari, nah, kalau A, peran hutan secara estetis. Nah, kalau secara estetis, itu bisa disebut bahwasanya hutan itu kayak karya seni. Dalam arti, hutan itu adalah indah, keindahan yang kita nikmatin. Nah, estetik di awal diambil dari kata estetikanya. Nah, jadi peran hutan secara estetik itu bisa disebut bahwasanya hutan itu indah dari segi penglihatan. Nah, makanya jangan hutan tidak ditebang karena hutan itu menimbulkan keindahan. Nah, makanya tidak heran kalau peran hutan secara estetis itu orang jadikan hutan itu sebagai tempat rekreasi. Makanya banyak orang yang daki gunung, banyak orang yang ke tempat alam-alam buat menikmati indahnya hutan. Makanya kan ada wisata hutan mangrove, ada wisata taman kota, dan lain sebagainya. Dijadikan hutan sebagai area rekreasi karena keindahannya tadi. Nah, jadi peran hutan secara estetis ini, kalian catat nanti, itu hutan yang dinikmatin sebagai keindahannya. Nah, hutan yang dinikmatin sebagai keindahannya untuk mereka menyalurkan hobi seperti mendaki gunung, berekreasi, dan lain sebagainya. Oke ya.
Nah, kalau selanjutnya peran hutan secara strategis. Nah, kalau secara strategis, hutan lebih diartikan sebagai letak. Nah, letak hutan yang memang punya peran secara strategis. Contohnya nih misalnya. Nah, hutan itu kan sebagai wadah pertahanan bagi sekumpulan makhluk yang hidup di dalamnya. Nah, makanya disebut dengan fungsi strategis. Nah, kalau hutan itu berada dekat dengan pemukiman, itu bisa saja berbagai hewan yang ada di hutan itu sering muncul ke pemukiman. Nah, misal nih, di hutan ada gajah atau ada hewan lain. Nah, karena dekat dengan pemukiman, bisa saja mereka merusak tanaman-tanaman dari pemilik warga. Nah, jadi fungsi hutan secara strategis ini, hutan itu memiliki tempat tersendiri sebagai tempat hidup, berlindungnya, dan juga sumber makanan bagi makhluk yang ada di bumi. Nah, jadi itu disebut dengan fungsi hutan secara strategis. Nah, kemudian secara klimatologis tuh. Nah, jadi hutan itu dianggap sebagai pengatur iklim, seperti menjaga kelembapan udara dan menjaga suhu. Nah, karena hutan itu adalah penghasil oksigen terbesar. Nah, oleh karena itu, kenapa hutan tidak boleh ditebang? Karena hutan itulah yang akhirnya memberi oksigen kepada manusia, yang mana apabila manusia kekurangan oksigen, tentu kita nggak sehat. Makanya ketika kita ke hutan, kita lebih seger, hirup udaranya tuh lebih enak gitu kan. Kita ngerasa, aduh, enak cuaca di hutan, adem, dingin, dan lain sebagainya. Nah, makanya itu fungsi hutan secara klimatologis, yaitu dia menjaga kelembaban udara, menjaga suhu udara agar tetap dingin, dan juga memberi oksigen. Nah, di nomor 4, secara hidrologis, berarti hutan itu berperan sebagai pengelola atau pengatur air. Nah, hutan itu sangat berperan sebagai penyimpan air tanah, mengatur air tanah, dan juga menjaga keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau. Nah, oleh karena itu, pada soal ini dijelaskan bahwasanya kekeringan dan banjir. Nah, maka dikategorikan bahwasanya hutan itu sebagai pengelola atau pengatur tata air. Kalau nggak punya lagi hutan, berarti tidak ada daerah yang bisa menahan laju air. Nah, tidak ada daerah yang bisa mengelola tata air gitu. Nah, jadi air langsung merembes ke wilayah permukiman masyarakat. Tapi kalau ada hutan, airnya itu udah diserap oleh hutan duluan karena tanaman pohon butuh air gitu. Tapi andai tidak ada lagi pohon, tidak lagi hutan, nah maka air langsung turun ke pemukiman sehingga menyebabkan banjir. Oleh karena itu butuhnya hutan sebagai peran secara hidrologisnya, yaitu pengelola tatanan air gitu. Ya, benar. Bapak udah lihat di chatnya nih, udah antusias kalian jawabnya. Ya, itu peran hutan secara hidrologis gitu. Dicatat nanti tuh ya, estetis itu apa, strategis, klimatologis, hidrologis. Nah, mana tahu nanti keluar soalnya kalau udah dapet tuh contohnya. Sebentar ya, ada yang telepon.
Nah, ayo kita lanjut. Belum, kita istirahat jam 11.15. Nah, di nomor 25 itu dijelasin tentang keutamaan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala terletak pada ketakwaannya yang diperoleh dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Pemerolehan kualitas pribadi ini termasuk dalam, nah berarti itu masuk dalam status dan stratifikasi sosial. Nah, yaitu terbagi itu. Ada namanya ascribed status, achieve status, dan assignment status. Nah, makanya kita coba bahas satu persatu tuh. Apa yang disebut dengan ascribed, achieve, assignment. Nah, kalau ascribed yang nomor A, itu merupakan status sosial yang diperoleh secara otomatis sejak lahir. Nah, sehingga memungkinkan orang untuk bersikap pasif. Nah, contohnya nih, misal ada orang yang lahir dari keturunan raja nih misalnya. Nah, jadi ketika dia lahir dari keturunan raja, ya dia memang udah mengategorikan status dianya sebagai orang-orang yang dari kaum bangsawan gitu. Nah, jadi mereka udah peroleh statusnya tuh secara otomatis tanpa ada yang perlu mereka lakukan lagi. Nah, itu ascribed namanya. Nah, sedangkan di soal ini kan seorang muslim memperoleh ketakwaannya karena dia usaha sungguh-sungguh. Artinya dia udah berusaha nih. Nah, dia bukan seorang keturunan nabi, dia bukan seorang sahabat nabi, dia bukan seorang yang terpandang, tapi dia ingin bersungguh-sungguh supaya dia mendapat ketakwaan. Nah, kalau ascribed status tadi, contohnya tanpa dia melakukan sesuatu, ya secara otomatis dia udah memperoleh itu ketika dia lahir gitu. Dia lahir dari kerajaan, dia lahir dari putra bangsawan gitu. Nah, jadi dia tanpa dia lakukan apa-apa, dia udah ngedapatin itu ascribed status. Ya, sudah pada jawab nih kayak kalian di ini ya, di kolom chat ya. Nah, apa kita bahas dulu satu-satu. Nah, kalau achieve itu kan disebut dengan penghargaan. Ya, status penghargaan. Yang mana ketika dia memperoleh sesuatu, dia harus berusaha dulu. Nah, buat dia dilabelkan sebagai seorang ulama, pasti orang melihat dia dulu. Dia berusaha, dia dulunya di pondok, dia dulu mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia jadi imam, kita udah nggak ragu lagi karena dia adalah orang yang kita tahu dia adalah mampu dan bisa gitu karena dia udah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita ngelihat sosok dia berarti sudah sangat layak gitu. Itu disebut dengan achievement karena atau istilahnya dengan penghargaan. Penghargaan itu disematkan kepada orang yang memang dia udah berusaha secara sungguh-sungguh. Nah, misal juga nih kalian ikut lomba nih, olimpiade. Kalian berusaha sungguh-sungguh. Kalian belajar benar-benar, giat-giat kalian belajarnya. Nah, ketika kalian juara, kalian disebut dengan achievement, yaitu penghargaan atas kesungguhan yang kalian miliki. Nah, jadi jawaban yang tepatnya itu ya achieve status atau status penghargaan. Nah, selanjutnya ada yang C. Nah, achievement status itu dia didapatkan bukan karena dia keturunan. Nah, itu diberikan karena kepercayaan orang kepada dia. Nah, contohnya misal ada seorang pahlawan tuh yang dihargai masyarakat karena perjuangannya. Nah, atau ada juga tuh karena kepala desa misalnya tuh Pak Kecik. Nah, dia disegani, dia diberi status karena dia disegani oleh masyarakat karena dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Jadi dia dipandang gitu. Nah, itu disebut dengan achievement status dan approve. Ya, ini udah pada jawab di chat nih. Ya, approve itu disebut dengan status yang kita setujui. Nah, artinya status yang memang semua orang sepakat gitu. Nah, dengan adanya approve status. Tapi
pada aspek sosiologi, status ini hanya 3. Ascribed tadi yang diperoleh sejak lahir, kemudian achievement tadi yang diperoleh karena penghargaan. Yang ketiga itu assignment status, yang mana status yang diperoleh karena tugasnya. Nah, dia melaksanakan tugas dengan baik sehingga dia mendapat status dari masyarakat atau status dari orang-orang tertentu. Dalam agama juga demikian. Ketika kita bersungguh-sungguh, tentu kita akan menjadi seorang yang takwa di sisi Allah, seorang muslim yang begitu takwa di sisi Allah. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah jawaban yang B gitu. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya aja, nggak apa-apa. Bapak suka tuh di room chat pun udah pada mulai diskusi. Nah, ini diskusinya hidup gitu. Bentar ya. Ada yang minta soal ya? Oke, bentar Bapak teruskan ke grup aja soalnya ya. Gak apa kan? Mau. Iya, Bu. Itu tiba-tiba kan ada sore hari. Nah, ayo kita bahas sedikit lagi nih di nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke. Manakah pernyataan yang berisi pengaruh konfigurasi bentang alam terhadap kehidupan sosial masyarakat? Nah, yang harus kita cari tahu berarti apa itu konfigurasi bentang alam dan apa yang terjadi pada pengaruh kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau konfigurasi bentang alam itu
terjadi dari peristiwa alam yang ada di permukaan bumi ini. Nah, bentangan alam itu terdiri dari kayak lembah, ada pantai, bukit, sungai gitu. Nah, jadi bentang alam itu adalah seperti bentuk alam yang terdapat di permukaan bumi ini. Nah, isinya itu ya kayak ada lembah tadi, gunung, bukit, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bentang alam itu juga dikategorikan sebagai karakteristik kelandaian atau elevasi. Jadi kayak bentuk dari bentang alam itu tadi. Nah, jadi pengaruh dari bentuk alam tadi kepada kehidupan masyarakat sosial. Nah, apa yang terjadi dengan bentuk dari alam yang dampaknya ke masyarakat. Nah, di nomor A, kehidupan masyarakat tergantung dengan sumber daya alam. Yang dua, masyarakat sulit melakukan migrasi ke daerah lain. Yang C, kepemilikan bersama atas sumber daya alam. Nah, yang 4, sistem kepemimpinan lebih bersifat formal. Nah, kelima, munculnya sistem kekeluargaan matrilinear dan patrilineal. Nah, kalau kekeluargaan matrilineal dan patrilineal itu ada terjadi di daerah Sumatera Barat, masih ada itu. Nah, kekeluargaan matrilineal nah itu kayak sistem keturunan yang ditarik dari garis ibunya. Nah, kalau patrilineal berarti dari ayahnya. Nah, itu masih ada di daerah Sumatera Barat, yang mana orang-orang itu dilihat garis keturunannya dari si perempuan. Nah, sedangkan pada masyarakat umum, kita kan ngelihatnya dari ayahnya gitu. Nah, sedangkan di berbagai wilayah, contohnya Sumatera Barat, mereka lihat sistem keturunan itu dari pihak ibunya. Oleh karena itu, bentuk alam itu nggak mempengaruhi dari sistem kekeluargaan gitu. Jadi nggak mempengaruhi dari sistem kekeluargaan. Jadi ada orang yang memang secara suku, secara kebiasaan, dan secara adat, sehingga mereka menganut sistem kekeluargaan secara matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik garisnya itu dari ibu. Nah, kalau kita kan biasanya dari ayah nih, sehingga kedudukan anak perempuan itu lebih tinggi dari suami, atau dari ayahnya kah, atau dari pria gitu ya. Jadi perempuan itu lebih tinggi kedudukannya dari cowok. Nah, itu disebut dengan sistem matrilineal. Nah, lebih tinggi ketika menikah dengan suaminya. Makanya banyak orang yang ngikut keluarga si perempuan. Itu dia matrilineal. Nomor 30 kenapa? Ya, satu-satu. Satu-satu kita bahas nah ya. Nah, kalau nomor 1, kehidupan masyarakat tergantung dengan sumber daya alam. Nah, jadi dari bentuk alam itu, dia bisa memberikan bahwasannya ketergantungan kepada masyarakat gitu. Kalau masyarakat tinggal di daerah perdesaan, ya mau nggak mau mereka bergantung pada sumber daya alam yang ada di perdesaan. Contoh, misal di desa adanya apa? Gunung mungkin, di desaan adanya kebun-kebun dan sebagainya. Jadi mereka mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Nah, tapi kalau misal masyarakat tinggal di daerah pesisir, daerah dekat laut, ya mereka tergantung pada sumber daya alam yang ada di laut. Mereka menjadi nelayan, mereka kemudian memancing, dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di laut gitu. Nah, jadi konfigurasi bentang alam itu juga berpengaruh pada kehidupan sosial. Nah, yaitu yang nomor 1, kehidupan masyarakat tergantung dengan sumber daya alam. Nah, tinggal kita cari satu lagi nih. Nah, kalau yang nomor 2, masyarakat sulit melakukan migrasi ke daerah lain. Nah, konfigurasi bentang alam tadi itu membuat si masyarakat itu kesusahan buat datang ke daerah lain. Misal nih, orang yang udah terbiasa hidup di daerah pesisir, yang mana mata pencahariannya sebagai nelayan, ketika dia pindah ke daerah lain, dia harus merubah pekerjaannya, profesinya gitu. Orang pesisir ketika datang ke daerah pergunungan, ya mereka harus terbiasa buat berkebun, bertani, dan lain sebagainya. Makanya
kenapa di berbagai daerah mereka itu sulit buat migrasi atau sulit buat berpindah? Karena mereka udah terbiasa dengan konfigurasi bentang alam yang ada di daerah mereka. Jadi alam yang ada pada daerah mereka itu mereka udah terbiasa gitu. Nah, sehingga mereka sulit buat melakukan imigrasi gitu, buat melakukan perpindahan. Nah, kayak orang di gunung juga nih, daerah pegunungan. Dia sudah terbiasa dengan daerah dataran tinggi, cuaca yang dingin gitu. Kemudian mereka lebih suka untuk berkebun, nanam kopi dan lain sebagainya. Ketika mereka migrasi ke daerah pesisir, mereka kemudian berubah. Nah, mereka harus menjadi nelayan mungkin, mereka harus terbiasa dengan kegiatan yang ada di pesisir. Nah, jadi mereka sulit melakukan migrasi karena perbedaan bentang alam tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang di gitu. Kita istirahat jam 11.15 kan? Masih ada waktu nih, bisa kita bahas dua-dua soal lagi. Nah, nomor 27 nih. Berikut ini contoh-contoh pola distribusi barang. Nah, distribusi itu berarti penyaluran barang. Nah, contoh yang menunjukkan pola distribusi tidak langsung, berarti penyalurannya dilaksanakan secara tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung itu berarti bisa saja konsumen itu membeli barang secara tidak langsung, artian bisa saja mereka pakai perantara orang lain atau mereka beli di secara online dan lain sebagainya. Makanya coba kita lihat nih di nomor 1, Pak Ahmad menjual sate ke pelanggannya. Oke, nomor 2, Ibu Arman berbelanja sayur ke penjual sayur. Oke, Andi membeli permen di minimarket. Amir membeli daging ayam dari peternak. Nah, Wahidah meminjam uang di rentenir. Udah pada jawab itu. Nah, mending kita cari nih, apa itu distribusi tidak langsung. Nah, kalian catat nanti beberapa. Nah, distribusi tidak langsung itu penyaluran barang dari perusahaan atau dari produsen kepada pelanggan akhir dengan melewati beberapa perantara. Nah, jadi ketika dia jual itu dia ada pakai perantara. Nah, jadi ada penampungnya dulu, ada orang penengahnya dulu. Nah, tapi harus melalui beberapa pihak terlebih dahulu. Nah, jadi contohnya nih, misal kita tanam padi nih, misal beras yang udah jadi tadi kita bawa ke pabrik. Nah, baru kemudian orang pabrik itu jual kembali kepada para konsumen. Jadi dia nggak langsung dari kita berikan kepada konsumen. Itu disebut dengan distribusi tidak langsung atau distribusi yang membutuhkan perantara. Nah, oke ya. Nah, nomor 1. Pak Ahmad menjual sate ke pelanggannya. Nah, berarti dia langsung menjual apa yang dia dapat tuh langsung ke pelanggannya tanpa pakai perantara, ya kan? Nah, Ibu Arman berbelanja sayur ke penjual sayur. Nah, Ibu Arman ini dia langsung beli sayur di tempat orang yang jual sayur, nggak pakai perantara lagi. Nah, kemudian Andi membeli permen di minimarket. Nah, Andi kan nggak tahu nih siapa pembuat permen.
Andi cuman beli permen di minimarket, sedangkan minimarket itu adalah orang tengah yang menengahi antara si produsen dan konsumen. Jadi Andi beli permen itu tanpa perlu dia tahu siapa pembuat permen ini. Nah, itu disebut distribusi tidak langsung. Karena Andi nggak langsung beli ke pabrik permen gitu. Jadi jawaban tepat adalah yang nomor 3. Selanjutnya, Amir membeli daging ayam dari peternak. Ya, berarti dia beli langsung dari si peternak. Kecuali Amir belinya tuh di pasar mungkin. Nah, di minimarket gitu. Baru Amir beli dagingnya dari orang yang penengah gitu. Nah, yang nomor 5, Wahidah meminjam uang di rentenir. Nah, itu juga merupakan distribusi tidak langsung. Karena uang yang dia pinjam itu, ini di room chat udah rame nih. Ya, jawabannya yang C. Ya, Bapak udah baca. Nah, jadi yang C itu merupakan pola distribusi tidak langsung. Artinya dia membutuhkan perantara, membutuhkan orang lain dalam melaksanakan peminjaman uang tadi. Dan juga membeli permen tadi dia nggak langsung ke pabrik semen. Nah, itu disebut dengan distribusi tidak langsung. Oke.